teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sita Aisyah Hersa, nomor absen 12 dari PGSD Universitas Sriwijaya. Kali ini Sita sudah berada di tempat studio usaha yang bernama Cora Project yang bergerak di bidang jasa. Nah, studio ini berlokasi di Jalan Sukorejo KM 12 Kota Palembang. Pasti penasaran kan bagaimana studio usaha dari Cora Project ini? Yuk kita intip di dalamnya. Halo teman-teman semua. Nah, kali ini Sita sudah ditemani oleh owner dari Cora Project. Perkenalkan Kak, nama saya Sita Aisyah Hersa. Kalau boleh tahu tuh, nama Kakak siapa ya? Nama saya Cecil. Oke, Kak Cecil. Nah, Kak Cecil ini berarti owner dari Cora Project. Apakah betul, Kak? Ya, betul. Kali ini saya ingin bertanya-tanya mengenai Cora Project, Kak. Apakah Kakak mengizinkan saya untuk bertanya mengenai Cora Project ini, Kak? Ya, boleh banget. Oke. Kita mulai ya, Kak. Nah, yang pertama itu kapan sih Kak Cora Project ini didirikan? Sekitar tahun 2018, tepatnya bulan Agustus. Kalau dari 2018 berarti sudah sekitar 3 tahun ya, mau jalan 3 tahun. Nah, lalu Kak, apa yang menjadi motivasi Kakak memilih bergerak di bidang jasa ini, Kak, sebagai usaha Kakak gitu? Yang pertama, kami berpikir bahwa usaha ini salah satunya memiliki peluang bisnis yang bagus. Selain itu juga kami memiliki passion di bidang ini gitu. Oh, berarti memang passion dari Kakak sendiri ya. Lalu bagaimana perjalanan awal karir Kakak gitu? Apakah langsung diketahui oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang ini, Kak? Apa Kakak melakukan promosi-promosi dan lain sebagainya? Ya, tentu saja dalam melakukan sebuah usaha itu pasti dibutuhkan promosi. Awal mulanya kami tuh sebenarnya usaha ini ownernya tuh ada dua. Yang pertama itu saya dan yang kedua itu adalah teman baik saya. Yang kebetulan saya di sini menghandle salah satu bidang bisnis ini yang bergerak di bidang jasa art gitu. Awal mulanya kami itu berdiskusi bagaimana caranya kami sebagai mahasiswa itu dapat menghasilkan uang jajan tambahan. Kami mendiskusikan dan mengevaluasi passion apa sih yang kami miliki sekarang. Selain itu juga kami mengevaluasi apa saja sih peluang bisnis yang bisa kami gunakan di era pada saat itu. Nah, setelah kami diskusi dan evaluasi, ternyata kami menemukan bidang yang sesuai dengan passion kami, yaitu bidang jasa art ini sendiri. Saya bergerak di bidang art, sedangkan teman saya itu bergerak di bidang buket-buketan seperti itu, buket bunga, buket snack dan semacamnya. Jadi setelah diskusi itu kami serius gitu dalam menjalani usaha ini, dan alhamdulillah usaha ini tetap berjalan sampai sekarang. Wah, berarti luar biasa banget ya Kak, untuk mengawali karir ini berarti butuh evaluasi yang benar-benar mateng ya Kak. Ya, betul. Lalu Kak, kalau boleh tahu berapa besar sih, berapa jumlah uang yang Kak keluarkan untuk modal usaha dari Cora Project ini, Kak? Kalau modal awal itu kurang lebih 600.000 ya. Karena kami juga berdua, jadi 600.000 itu tidak cukup besar lah seperti itu. 600.000. Ya. Oke. Nah, lalu Kak, kalau boleh tahu juga berapa omset yang Kakak dapatkan dari 1 bulan awal rintis Cora Project ini, Kak? Kalau 1 bulan pertama, alhamdulillah kami mendapatkan respon yang sangat baik, sehingga kami memperoleh omset yang cukup baik pula. Kalau nggak salah kurang lebih itu 1 hingga 1,5 juta. Wow, 1 atau 1,5 juta. Luar biasa. Lalu kalau boleh tahu juga Kak, kira-kira berapa sih perbandingan antara 1 bulan per awal karir dengan sekarang omsetnya itu Kak? Kira-kira berapa kali lipat? Alhamdulillah cukup stabil, namun selama pandemi itu sedikit mengalami penurunan.
ngomong-ngomong soal pandemi nih Kak, apakah usaha yang Kakak jalani itu juga mengalami dampak dari pandemi ini Kak? Nah, tentu saja mengalami. Kalau boleh tahu apa sih Kak, berapa besar atau berapa lama dampak itu yang Kakak rasakan di dalam usaha Kakak ini Kak? Dari awal pandemi hingga saat ini sih, tapi alhamdulillahnya sekarang kami mengevaluasi lagi sehingga kami ingin mengimprove atau meningkatkan produk apa yang akan kami jual di saat masa pandemi ini. Oh, jadi diimprove ya Kak. Lalu kalau secara detailnya itu Kak, kira-kira berapa persen sih penurunannya gitu? Kurang lebih mungkin 30% ya. 30%. Oke Kak, pandemi ini kan sudah kita rasakan kurang lebih 1 tahun ya Kak. Nah, untuk Cora Project ini, apakah omset yang sudah kembali kepada Cora Project ini sudah normal Kak? Sudah kembali seperti dahulu sebelum pandemi gitu Kak? Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwasanya kami baru berencana untuk mengimprove bisnis kami dengan memunculkan sebuah produk baru. Untuk dikatakan omsetnya kembali normal atau belum, kebetulan yang kemarin itu kami memang sedikit mengalami penurunan dibandingkan awal-awal mula kami yang kami kerjakan gitu kan. Nah, setelah pandemi ini selama 1 tahun, sebenarnya omsetnya itu mengalami penurunan. Namun dengan adanya bisnis baru ini, kami harapkan omset kami menjadi normal seperti sebelum pandemi. Jadi menurut saya belum normal ya. Belum normal ya Kak. Kalau boleh tahu Kak, Cora Project ini apakah sudah memiliki cabang untuk tempat usahanya gitu? Untuk cabang belum ada ya, karena kan kami memang bergerak tuh di rumah masing-masing. Studio kami juga di rumah masing-masing. Jadi untuk cabang kami rasa tidak perlu untuk buka cabang, karena memang ya usaha kami masih usaha kecil-kecilan namun tetap berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Nah, kalau boleh tahu berapa sih jumlah pegawai Kak dari Cora Project ini Kak? Pegawai utama itu kan hanya 2 ya, saya dan teman saya. Tetapi terkadang kami mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga untuk packing serta pengiriman itu kami memiliki karyawan lain, yaitu adik saya sendiri. Jadi jumlah karyawan bisa total 3 berarti ya. 3 orang ya Kak, tapi dengan omset yang sebegitu kayaknya luar biasa Kak. Lalu kalau boleh tahu juga, berapa sih Kak jumlah alat yang diperlukan untuk Cora Project ini Kak? Alatnya itu apa aja sih Kak? Kalau khusus bisnis yang saya pegang yaitu bisnis art, alatnya itu hanya laptop, printer, dan tentu saja bingkai-bingkai ya untuk di packing, untuk dikirimkan kepada customer, dan alat-alat tambah lainnya sih, seperti gunting dan lain sebagainya. Kakak ini kan bisnisnya berjalan di online ya Kak, berarti pengemasan ataupun pelayanan itu dari online. Nah, apakah ada treatment khusus untuk packing sendiri dari produk yang dijual di Cora Project ini Kak? Untuk saat ini ya kami masih memasarkan itu masih dalam Palembang, jadi packingnya itu standar ya, hanya paper bag atau bubble wrap sebagai opsional gitu, permintaan dari customer seperti itu. Oke, jadi memang di packing seaman mungkin ya Kak, agar barangnya itu sampai dengan baik ke customer ya Kak. Oke, nah kalau boleh tahu juga Kak, jam berapa sih, kapan sih jam operasional dari Cora Project ini Kak? Buka jam berapa, tutup jam berapa gitu? Wah, kami fleksibel banget ya, nggak ada waktu buka dan tutup itu. Fleksibel ya Kak, jadi jam berapa itu aja boleh ya Kak? Ya betul. Oke Kak, nah kalau boleh tahu juga Kak, konsumen tingkat apa yang mendominasi Cora Project ini Kak? Mahasiswa dan pekerja kantoran. Pekerja kantoran juga Kak? Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kak, berapa aja sih harga-harga dari produk yang dijual di Cora Project ini Kak? Apa aja jenis-jenisnya Kak? Kalau art itu ada 3 macam jenis. Yang pertama itu ada smudge art, mosaic art, sama illustration art. Itu kisaran harganya sekitar 50 hingga 75 ribu. Tapi untuk buket itu antara 25 hingga 100 ribu. 25 sampai 100 ribu. Lalu Kak,
pertanyaan terakhir dari saya. Adakah tips ataupun kiat-kiat khusus dari kakak untuk kami yang baru ingin memulai usaha di bidang apapun itu, dan kami juga tidak takut untuk memulai usaha, Kak? Untuk para millennials yang ingin membuka usaha di masa sekarang, saya rasa kalian harus tetap semangat dalam mengemban usaha apapun itu, terus juga semangat untuk mengimprove ide-ide baru yang mengikuti arus perkembangan zaman dan tren-tren, supaya usaha kalian tuh cepat dipandang atau dilihat oleh orang lain gitu. Wah, terima kasih banyak Kak atas waktu dan informasinya. Harapan saya semoga Cora Project ini semakin maju, semakin jaya, semakin banyak konsumen yang beli di Cora Project ini ya Kak. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri wawancara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia produk yang dijual Cora Project. Pasti teman-teman penasaran dengan prosesnya. Mari kita lihat bersama. Pertama, tahap editing. Lalu dilanjutkan dengan tahap printing. Tuh, kelihatan kan gambarnya? Selanjutnya, tahap packing. Packing ini disesuaikan dari request para customer. Jadi, beda-beda ya teman-teman. Tuh, kelihatan cantiknya ya illustration art-nya. Baru deh dimasukin ke paper bag. Jangan lupa thanks card-nya. Nah, pesanan siap dikirim ke customer. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Itulah kegiatan wawancara Sita bersama owner dari Cora Project ini. Sita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.